semuanya. Kami dari kelompok 6 MMKP akan melakukan manajemen mutu dan keamanan pangan di Hotel Astor Purwokerto. Kami setiap kali ada datang, staf yang masuk kerja wajib mencuci tangan terlebih dahulu, ya setiap 4 jam sekali sebelum melakukan ya, yang dilakukan itu setiap. Secara otomatis, secara penuh bertanggung jawab itu saya. Tetapi pengontrolan di lapangan itu di bawahan masing-masing yang mengontrol. Saya mengecek dan memantau mereka dijalankan atau tidak, ya kan? Kalau tidak dijalankan, wajib mengingatkan supaya selalu dijalankan. Contohnya cuci tangan wajib tiap hari, harus datang langsung cuci tangan. Itu gambarannya. Ya. Ada dari asisten saya yang mengontrol, saya memantau dia yang mengontrol. Karyawan datang wajib cuci, wajib harus dicuci. Ada namanya hygiene tendency, ada itu baik daripada dinas kesehatan, namanya penjamin makanan itu ada, terus dari yang secara nasional juga ada seperti ini, yang secara nasional ini secara nasional ya, sertifikatnya seperti ini ya, ini yang secara nasional ya, harus punya ya, seorang sen itu dari dinas kesehatan penjamin makanan harus punya. Terus yang lagi satunya lagi ada yang biru. Nah, ada dua ya. Ini seperti ini ya. Jadi wajib memiliki sertifikat penjamin makanan dan HACCP. Ya, itu yang harus dimiliki sebagai nasional internasional. Kenapa? Ini penting untuk memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa kita melakukan atau menjalankan standar hygiene yang hygiene sanitasi yang sesuai. Itu yang penting ya. Harus setelah melakukan pencucian tangan dalam pengolahan makanan, kita yang pertama alurnya adalah pengadaan barang. Pengadaan barang dari luar. Kita itu selalu membuat DML namanya daily market list atau daily store yang biasanya kita store acquisition itu ada di simpan di. Jadi kalau kita membuat DML, setiap barang yang diorder baik dari sayur dan sebagainya selalu akan dicek pada waktu barang itu datang, namanya disortir ya, disortir, dicek. Barang sebelum masuk ke dalam kitchen wajib dicuci terlebih dahulu dan akan dicek dengan temperatur seperti ini, temperatur ya, alatnya seperti ini. Yang makanannya itu akan dicek seperti daging, ayam dan sebagainya, itu akan dicek dengan itu akan dicek sudah sesuai dengan standarnya belum. Kalau belum standar, tidak sesuai dengan standarnya akan dikembalikan suruh diganti dan datang lagi, kita akan cek dengan ini ya. Sistemnya adalah menggunakan sistem FIFO. FIFO itu first in first out. Barang yang lama dulu masuk itu yang digunakan dulu, yang baru masuk itu akan digunakan berikutnya kan seperti itu. Oke. Untuk barang mentah dan matang itu setiap seafood dan daging akan dipisah dengan tempat yang berbeda-beda dengan tersendiri, dengan namanya food storing ya. Food storing itu kita antara daging, ikan itu harus dipilah-pilah, sayur ini sendiri itu harus ada kontainernya tersendiri ya. Tidak bisa daging dicampur dengan sayur akan mengontaminasi, ikan dicampur dengan roti itu dalam satu tempat itu nggak bisa ya. Itu harus ada pemilahannya masing-masing, udah ada tempatnya masing-masing yang harus dicampur. Cleaning schedule itu setiap habis kerja, tiap shift itu si karyawan wajib membersihkan area kerja. Setiap bergantian shift berarti sekitar jam berapa ya, jam pagi masuk jam 7 berarti nanti jam 10 clear up, berarti harus clear semua dulu yang pagi, baru prepare yang untuk sore lagi nanti sekitar jam 4 akan ada lagi, nanti terakhir adalah nanti jam 10 malam mulai gitu. Jadi setiap kurang lebih 4 jam sudah harus ada cleaning, harus ada sanitasi, itu yang wajib dijaga. Terus penyimpanan barang, tempat, chiller, freezer, segala macam, meja kerja itu harus selalu disanitasi dengan sesuai dengan chemical yang dipakai untuk sanitasi itu wajib.
ya, dengan cara disemprot, contohnya meja restoran disemprot terus dilap, karena bahannya kan kayu, kalau basah terus kan tamu mau makan juga risih, ya otomatis setelah disemprot dan disanitasi baru itu. Kalau di restoran sama alat-alat yang dipakai itu tadi dicuci dengan teratur yang cukup, sehingga bakterinya tidak berkembang itu. Nah, pengolahannya juga di dapur menggunakan tempat peralatan yang sesuai, umpama organik menggunakan talenan yang warna hijau, terus ikan menggunakan yang warna biru, ya, daging yang warna merah. Selain ada 5 macam, baik talenan maupun pisaunya itu harus sesuai dengan tingginya masing-masing, ya. Kita menggunakan barang-barang yang premium seperti air, tadi saya bilang menggunakan air galon. Air memang kita menggunakan air pump dengan debel, itu ada sumur, tetapi kita tetap menggunakan filter, ada filter. Kita memiliki filternya. Kalau di dapur itu untuk resto, untuk dapur itu ada filternya, yang untuk ada 3 filter yang akan menyaring air tersebut. Itu yang dipakai. Itu standarisasinya, itu wajib menggunakan itu. Oke. Tadi saya bilang awal kan saya bilang kita punya namanya bank sampel. Bank sampel adalah untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak inginkan. Kalau saya memasak pagi untuk tamu, untuk sarapan untuk 300 orang, 200 orang, itu biasanya kita udah menyimpan sedikit-sedikit, itu kita masukkan dalam chiller. Kita tunggu sampai 3 hari untuk mengantisipasi itu. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, itu akan dibawa ke lab, akan dites. Tetapi penanganan yang pertama untuk mengantisipasi itu adalah dari diri kita sendiri. Dari segi hygiene diri kita sendiri, kebersihan daripada makanan itu sendiri, pengolahan makanan itu sendiri, penyajiannya, pengangkutannya dan penyajiannya itu dari situ, ya. Untuk menghindari, untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang semacam itu. Itu yang paling penting. Apa sih peralatan apa aja yang kita miliki? Tadi saya bilang, kalau kita jadi hal yang tidak diinginkan kayak kebakaran, ada apar, ada hidran, ya kan, ada kitchen Ansel atau fire suppression sudah dipasang di dapur, di atas kompornya itu kalau terjadi terbakar jadi udah langsung otomatis. Terus kita juga ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak engineering atau dari luar, dari damkar. Terus bagaimana sih cara menangani kalau terjadi ada kebakaran dan sebagainya, itu simulasinya semua sudah ada. Kita manajemen pangan di sini adalah kita ada sistem manajemen yang berurutan. Istilahnya dari saya pengadaan barang sampai datang penyimpanan itu ada petugasnya masing-masing. Namanya general store atau namanya store pos kontrol ada. Jadi makanan itu akan didata, barang yang datang akan didata, di sistem itu ada. Dan karya tadi saya bilang makanan yang sudah umpama sekarang bulan Desember itu masih ada yang expired Desember, biasanya sebelum Desember namanya ada slow moving. Nah, slow moving itu barang-barang yang mendekati, yang masih agak jauh tapi udah mendekati tahunnya expired. Itu biasanya akan dilaporkan setiap hari dan akan diambil segera diproses untuk biar tidak menimbulkan atau terjadi nanti ada makanan-makanan yang sifatnya expired. Itu seperti itu yang sudah bisa. Untuk penambahan makanan, untuk secara umum, kalau makanan tertentu, contohnya paling pastry menggunakan penambahan pangan paling warna pun yang sudah ada izinnya, ada lisensinya dari pemerintah, yang sudah memang ini kesehatan dari standar kesehatan sudah ada. Tapi untuk burak dan sebagainya kita sama sekali tidak boleh. Kalau batas ada tentunya, tapi kalau kita menggunakan makanan, contohnya berwarna terlalu norak itu nggak boleh. Mama saya membuat kue hijau, warnanya hijau banget, merah banget gitu ya, kayak model rainbow cake ya kan, warnanya banget kan, itu kita nggak boleh. Kita secukupnya dan standar sesuai sewajarnya lah, nggak boleh berlebihan. Kita nggak boleh warna-warna itu nggak. Paling kita yang ada hanya penambahan warna aja di kue. Itu pun untuk contohnya kayak mungkin warna-warna, pokoknya yang bentuknya mungkin hijau atau apa, mungkin kan kalau kita pakai daun suci mungkin masih kurang lah, nggak pas lainnya. Tapi kalau kasih tetes sedikit itu pun yang sudah ada ininya dari dinas kesehatan dari industri itu. Gini ya, apakah sebuah hospitality kita harus konsisten melayani tamu dengan baik, kita harus menerapkan standar hygiene sanitasi,
yang harus diterapkan, karena itu adalah sangat penting sekali ya. Kalau standar hygiene kebersihan apapun, kalau kita dijalankan secara konsisten, tidak konsisten tentunya akan menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi kita harus wajib, karena Aston ini kebetulan Aston internasional bintang 4, dia salah satu bintang 4 di Purwokerto satu-satunya, pasti akan menerapkan tidak seenaknya tapi melakukan prosedur yang baik, yang sesuai, itu pasti itu. Ya harapan saya supaya kualitas makanan untuk masyarakat semua jadi sehat, itu aja sih. Vlog. Langsung kenal lagi. Hai. Halo. Halo. Kamu sendiri. Kamu. Aduh.